kita melihat potensi ekonomi digital ASEAN itu sangat besar. Pada tahun 2030 sampai 30 triliun, ya, betul, sampai 30 betul. triliun. Dan ini adalah peluang buat anak-anak muda. Salah satunya lewat apa? Startup. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia ya. Hari ini Cuap Cuan spesial sekali. Karena apa? Karena kita ada di ajang yang sangat luar biasa, ajang internasional di KTT ASEAN 2023 tanggal 5, 6, 7. Podcast Cuap Cuan akan memberikan banyak informasi untuk Sobat Cuan pastinya ya. Keberlangsungan serta hasil-hasil apa saja yang dicapai nantinya di KTT ASEAN 2023. Yang paling spesial sebenarnya, apa sih dampaknya nanti buat Sobat Cuan? Ini yang akan kita share. Dan pentingnya apa juga Sobat Cuan untuk tahu bahwa Indonesia selalu berkali-kali menjadi tuan rumah ajang internasional dan memberikan dampak positif juga untuk nanti masa depan Sobat Cuan. Nah, hari ini spesial karena podcast ini persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita akan bahas serba-serbi seputar KTT ASEAN 2023. Hari ini saya sudah bersama narasumber yang sudah sangat spesial sekali, sudah pengen ngobrol banyak. Saya bersama dengan Pak Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Apa kabar Pak Usman? Kabar baik, Sobat Cuan. Sobat Cuan. Thank you Cuan banget keren. Ya. Thank you banget udah diajak dan udah boleh gitu ya untuk bisa wawancara di tengah kesibukan ngurusin KTT ASEAN 2023 harus lah. ya. Karena penting kita bicara dengan Sobat Cuan. Pasti. Sobat generasi Cuan muda Indonesia. Benar, generasi muda Indonesia yang kadang-kadang suka antara peduli nggak peduli nih Pak. Tapi mereka harus aware nih ya. Mereka apa yang dibawa. Sebetulnya peduli, cuma kadang-kadang belum terinformasikan dengan baik. Betul. Jadi ya kita harus sering lah diskusi dengan mereka. Apalagi akses informasi kan di Kominfo kan banyak nih sekarang ya terselenggara dengan baik. Nah, Sobat Cuan ya, KTT ASEAN apa sih sebenarnya gitu ya Pak Usman ya? Artinya adalah apa sih yang harus Sobat Cuan ini tahu gitu? Generasi muda, milenial, Gen Z ini banyak pendengar kita yang mungkin tahu nih ada event ini Pak. Karena kan di media sosial, media resmi, formal, informal semuanya memberitakan. Tapi kayak esensinya apa ya dampaknya untuk hidup saya gitu. Gimana Pak Usman? Betul, ini memang harus kita sampaikan kepada Sobat Cuan. Apalagi waktu ASEAN berdiri, mungkin belum pada lahir, bukan mungkin, pasti belum pada lahir. Tahun 67 ya di Bangkok. Jadi pertama Sobat Cuan harus tahu dulu apa itu ASEAN. Ya, ASEAN ini asosiasi perkumpulan negara-negara anggota ASEAN. Jadi perkumpulan negara-negara Asia Tenggara yang terletak di Asia Tenggara. Ada 10 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar. Nah, ini baru akan ketambahan satu anggota lagi, Timor Leste. Timor Leste. Nah, asosiasi ini apa sih tujuannya didirikan? Ya tentu saja untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Jadi dulu itu kan di ASEAN, kita sesama negara ASEAN ada konfrontasi, nggak sampai perang sih begitu, tapi ada konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura begitu. Nah karena itu ya digagas yuk kumpul-kumpul lah daripada kita berantem terus begitu kan, lebih bagus kita kumpul, yuk kita kerjasama untuk kemajuan masyarakat ASEAN, termasuk generasi mudanya, ya termasuk generasi milenial kalau sekarang disebutnya dan generasi Z atau Z. Nah, apa dampaknya buat teman-teman? Ya, banyak saya kira ya, banyak. Dulu dan sampai sekarang ada itu namanya program Kapal Pemuda ASEAN. Oke, apa tuh Pak? Jadi anak-anak muda ini saling pertukaran pemuda. Pertukaran Jadi dari pelajar Malaysia gitu ke Indonesia, belajar. Indonesia itu apa sih bagi orang Malaysia? Bagi orang Singapura, bagi anak-anak muda Filipina. Sebaliknya juga begitu, dari Indonesia belajar tentang Filipina. Itu ada Kapal Pemuda ASEAN. Ya, kemudian apalagi sekarang ini di era digital. Di era digital ada satu tema yang dibahas di KTT ke-43 ASEAN yang kita sebut ekonomi digital. Bahkan ada kesepakatan atau agreement yang disebut
Digital Economy Framework Agreement. Nah, jadi di situ kita melihat potensi ekonomi digital ASEAN itu sangat besar. Pada tahun 2030 sampai 30 triliun. Ya, betul, sampai 30 betul. triliun. Dan ini adalah peluang buat anak-anak muda. Salah satunya lewat apa? Startup. Startup, ini kan anak-anak muda sekarang kan beda dengan generasi saya. Kepinginnya kan jadi pegawai, jadi PNS lagi begitu. Pengennya formal work ya, yang kerja formal ya, jadi Pak. Sementara anak-anak muda sekarang pingin punya usaha sendiri. Bangunlah startup. Dan pemasarannya secara digital, tidak lagi secara konvensional. Pak Usman, menarik banget ya. Berarti itu difasilitasi setingkat difasilitasi ASEAN. Di tingkat ASEAN dengan ASEAN. DEFA tadi itu, DIFA tadi itu, DEFA, Digital Economic Framework Agreement. Jadi negara ASEAN sudah bersepakat. Dan salah satu yang dikembangkan bukan cuma infrastruktur. Ya infrastruktur harus. Pasti, betul. Karena jangan sampai ada istilahnya ini, istilah kerennya ini, Sobat Cuan, digital divide. Kesenjangan digital. Betul. Indonesia sudah 80%, Singapura mungkin 100% karena negaranya kecil, penduduknya sedikit. Malaysia mungkin seperti Indonesia, Filipina kita lihat berapa. Jaringan internetnya sudah mencakup berapa persen penduduk, berapa persen wilayah. Laos, Kamboja ini masih ada digital divide. Tanpa kesetaraan digital itu tidak akan terjadi konektivitas, connectivity begitu loh. Yang kedua, sumber daya manusia. Jadi sekarang kan teman-teman Sobat Cuan ini generasi milenial, generasi Z ini kan yang kita sebut digital native. Benar. Begitu brojol, begitu lahir akrab dengan gadget, begitu kan. Jadi sebetulnya nggak sulit, tinggal bagaimana mau menggunakan teknologi digital ini untuk kebaikan, untuk hal-hal yang produktif, bukan gosip, bukan nyebar hoax, begitu kan? Benar. Jadi dimanfaatkan untuk sesuatu yang jauh lebih positif. Misalnya kalau punya startup ya untuk promosi begitu, kita fasilitasi loh. Kominfo punya program adopsi teknologi 4.0 untuk UMKM. Ini startup nih. Keren. Startup ini target kita tuh 30 juta. Nah, di level ASEAN sendiri Indonesia positioningnya sekarang seperti apa Pak untuk digital ekonomi ini? Penetrasinya, pemahamannya, kemudian penggunaan produk dan partisipasi. Ya artinya generasi muda akhirnya aware dan tahu nih bahwa dia bisa memanfaatkan ini juga nih. Ya masih harus didorong ya. Masih harus didorong. Ya misalnya kalau kita lihat dari tadi kita bicara startup. Startup ini kan perlu juga modal. Artinya perlu inklusi keuangan. Anak-anak muda ini punya akses juga ke perbankan untuk katakanlah kredit, mendapatkan modal. Nah, ternyata berdasarkan data masih rendah di beberapa negara. Yang sudah baik 4 negara, 6 negara masih eksklusif. Eksklusivitas keuangan yang terjadi. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan kredit, akses kredit. Yang punya rekening juga belum terlalu banyak begitu kan. Nah, ini yang perlu kita dorong. Dorong bersama-sama, tidak bisa sendiri. Nah, saya kan kemarin kepikiran ya, sebetulnya ini ide lama. Gimana tuh, bagaimana menggeser ASEAN ini dari state center berpusat di negara. Sekarang ini kan masih berpusat negara kan. Tapi nanti menjadi people center, berpusat di rakyat, masyarakat, di manusianya begitu, bukan di negara ya. Misalnya apa? Ya lihat UMKM itu. Mungkin nanti ada asosiasi UMKM, asosiasi startup ASEAN. Nah, ini kan bagus. Seperti kemarin kita bikin. Bukan lagi bagus itu Pak, gebrakan ya. Gebrakan, betul. Ya, jadi sudah harus bergeser. Jadi drivernya ini apa namanya? Lokomotifnya ini anak-anak muda. Betul. Untuk membuat open market seperti itu, apa memang kemudian konektivitas, infrastruktur antar negara, kesepakatan gitu ya kan, cross border nih Pak rata-rata. Apakah mereka juga sudah sampai ke titik temu atau equilibrium gitu ya, win-win atau sama-sama untung lah gitu. I can promote, you can promote too. Betul. Gitu. Memang kita harus menuju ke sana, kita dorong ya. Tetapi fasilitasnya harus kita disiapkan pemerintah. Ya misalnya contohnya beginilah,
Ya di negara-negara ASEAN kalau kita mau pergi dari Indonesia ke Singapura kan tidak perlu visa. Itu aja sudah memudahkan. Bagaimana misalnya memasarkan atau menjalin hubungan bisnis buat anak-anak muda sekolah. Singapura menyediakan banyak beasiswa, Indonesia juga kepada negara-negara lain, Malaysia juga begitu. Ini kan penting saya kira. Jadi banyak anak-anak muda kita yang sekolah di sana, begitu kan? Atau sebaliknya juga kita siapkan juga beasiswa untuk belajar di Indonesia. Jadi terjadi pertukaran informasi ya, pertukaran pendidikan di Indonesia begitu, dan di ASEAN tentu saja. Nah ini menjadi penting, tapi memang belum merata ya, belum merata. Memang ini kan kita sering sekali membandingkan dengan Uni Eropa. Ya memang ASEAN itu benchmarknya Uni Eropa. Partnernya itu yang sejenis itu Uni Eropa. Cuma Uni Eropa ini kan relatif homogen dia. Kesenjangannya, disparitasnya tidak terlalu tinggi. Dari sisi ekonomi, dari sisi budaya. Indonesia ini kan, ASEAN ini kan beragam. Indonesia saja ada berapa suku. Malaysia, etniknya berapa. Singapura juga seperti itu. Filipina. Ya, saya kira banyak. Nah, ini tantangannya di sini, dan saya kira yang bisa menjembatani itu ya anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini kan ya maksud saya bukan tidak terlalu memikirkan yang politik begitu ya. Walaupun ya memikirkan juga ya, tetapi yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana mereka bisa maju. Ya bisa maju. Nah, ini saya kira harus kita dorong, dan misalnya yang lain lagi yang difasilitasi oleh negara itu kan pembayaran bersama secara digital. Si KRIS itu ya. KRIS bisa dipakai. Jadi anak-anak muda ini kan dompet digital. Aku udah coba kemarin waktu temanku ada yang cerita dia jalan-jalan ke Malaysia dan mereka bisa work it itu KRIS itu. Iya, work itu. Dia jadi bisa dipakai. Nah ini anak muda ini kan nggak kayak saya masih bawa kartu kredit kan. Di handphone inilah dompet digitalnya. Jadi kalau mereka ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand sudah bisa pakai dompet digital. Itu saja sudah, jangan anggap enteng peran itu. Itu besar sekali dalam memajukan ekonomi ASEAN, dalam memutar roda ekonomi di negara-negara ASEAN begitu. Nggak usah pusing-pusing kalau mau jalan-jalan gitu ya di negara ASEAN, bawa nukerin duit atau apa, semuanya sudah bisa dikonversi menggunakan KRIS lewat mata uang negara tersebut gitu ya. Betul. Nah, kita bicara mengenai Internet of Things, Pak Usman. Kadang-kadang anak muda kan taunya cuman mau ya pakai internet yang cepat, yang pokoknya yang kebutuhan saya tuh terpenuhi gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kurang cepat lelet nih gitu kan. Biasa anak-anak muda sukanya kan ngeluh kan. Tapi ternyata kita kan nggak bisa cuma fokus cepat atau tidak cepat, tapi bagaimana proteksi teknologi termasuk internet itu bisa menjaga dari level keamanan terhadap ya serangan cyber atau apapun. Nah, seperti apa di ASEAN ini cukup concern atau tidak sih terhadap itu, Pak Usman? Ya, jadi kita juga concern soal itu. Karena itu kita harus membangun semacam protokol atau kesepakatan di antara negara-negara ASEAN dalam hal pertukaran data. Pertukaran data itu harus misalnya resiprokal. Ya, resiprokal dan juga menghormati perlindungan data di negara masing-masing. Itu kesepakatan yang mestinya kita sudah punya di antara negara ASEAN dalam konteks tadi DEFA itu, Digital Economic Framework Agreement. Ya, sebab data itu ke depan akan seperti emas lah. Data is gold kata orang begitu. Dia bisa menjadi sumber daya. Nah, ini harus diatur. Harus diatur termasuk juga perlindungan datanya. Dan perlindungan data ini biasanya ini bersifat ekstrateritorial. Ya, jadi katakanlah begini, orang Singapura, orang Malaysia di luar Indonesia misalnya kalau dia mencuri data dari Indonesia, dari website, dari sistem elektronik Indonesia, dia bisa dikejar, bisa dikejar, ketahuan gitu ya berarti. Ketahuan, ekstrateritorial. Nah ini juga harus menjadi perhatian teman-teman, termasuk juga kepedulian, awareness dalam melindungi data pribadi. Ya jadi nggak boleh enak-enak aja kasih nomor penduduknya, ya, nick-nya, nomor induk kependudukan itu. Kasih nomor handphone sembarangan, dan data-data pribadi, kasih rekam jejak, rekam medis misalnya begitu, rekening dikasih tahu, itu kan
nggak boleh. Tapi data kita yang kayak gitu-gitu kan emang kesebar ya Pak. Maksudnya secara kalau kita misalnya rumah sakit pasti langsung dia fotokopi KTP minimal. Nggak boleh. Jadi tidak boleh satu penyelenggara sistem elektronik atau institusi itu menggunakan data yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya daftar sebagai pasien menggunakan KTP di rumah sakit. Rumah sakit hanya menggunakan itu untuk keperluan apa? Pendataan di rumah sakit. Betul. Ya biar nanti kalau ada apa-apa bisa ditanggulangi. Tidak boleh itu data digunakan misalnya dijual. Itu kan penyalahgunaan ke fintech. Sehingga tiba-tiba kita dihubungi, ditawari kredit tanpa agunan misalnya. Kok bisa tahu nomor saya gitu ya? Itu bisa kena. Begitu. Misalnya kita bahkan kalau di perbankan sekarang sudah menggunakan AI ya, face recognition, sidik jari, itu data pribadi loh. Ya. Kalau dia menggunakan bukan peruntukannya, maka bisa dikenakan sanksi hukum yang ada diatur di Undang-Undang PDP. Bisa denda, bisa pidana begitu. Nah, ini teman-teman harus tahu ini, teman-teman muda ini. Teman-teman muda tahu dan harus mulai mengerti dan sudah mulai aware begitu ya. Betul. Untuk personal information ya, karena ini terkait mengenai digitalisasi yang udah terintegrasi tapi juga banyak sekali serangan-serangan atau cyber war gitu di luar sana yang kita harus hati-hati. Nah, terkait mengenai bagaimana peran Indonesia nih Pak Usman dalam pengembangan digitalisasi ekonomi di tingkat ASEAN gitu ya. Seperti apa kita ingin memberikan future pictures untuk ASEAN, Indonesia akan seperti apa sih? Kan ada banyak negara-negara yang bilang kita punya internet dan fastest internet gitu ya in Asia, atau mungkin the recommended internet in Asian. Apa atau wajah apa yang ingin diberikan Indonesia gitu ya terhadap kemajuan teknologi dan digital ini? Yang pertama, kita tentu saja harus mendeploy infrastruktur digital. Dan mendeploy itu sudah yang paling mutakhir mestinya. Sekarang kita 4G ini kan, di beberapa tempat 5G. Supaya kecepatan kita itu sama, setara dengan katakanlah Singapura. Ya Singapura begitu. Nah itu yang harus kita kejar juga. Gini, kita berkolaborasi, tidak lagi berkompetisi. Dalam digital juga kita kolaborasi. Misalnya dalam pendidikan digital, edukasi digital yang dilakukan oleh Kominfo, misalnya Digital Talent Scholarship, kita punya program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy, itu kita bekerja sama dengan salah satunya dengan Universitas Singapura. Ya, jadi kita bekerja sama, mereka mengajarkan kita meningkatkan kualitas SDM Indonesia di bidang digital. Nah, jadi yang kedua itu kita meningkatkan literasi digital rakyat Indonesia. Jadi kalau yang pertama tadi bendanya ya, infrastrukturnya begitu. Yang kedua adalah manusianya. Jangan sampai manusianya juga ketinggalan oleh kemajuan teknologi. Jadi kita harus edukasi mereka bukan hanya sebagai konsumen, pemakai, tapi juga produsen, bangun aplikasi. Anak-anak muda ini kan jago-jago, bikin game luar biasa loh. Bikin game luar biasa anak-anak muda kita itu, generasi milenial maupun Z. Ya, jadi ini dimanfaatkan potensi ini. Pemerintah memfasilitasi. Ya, kemudian yang ketiga, ini yang penting tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya, regulasi. Ya, regulasi ini itulah peta jalan transformasi digital Indonesia. Infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi ataupun aturan. Kita punya undang-undang PDP, kita punya undang-undang ITE, kita punya peraturan pemerintah nomor 71 2019, peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020, peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2021, kita punya instrumen hukumnya. Ya, jadi tiga hal itu ke depan yang harus menjadi perhatian bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara ASEAN supaya kita bisa maju bersama. Kita ingin menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth dan ekonomi masa depan itu ekonomi digital loh begitu. Epicentrum of growth tuh kayak terkesan
apa ya? Elit ya. Elit. Isunya. Iya, isunya elit. Nah, how to implement it-nya? Karena epicentrum of growth, kalau kita lihat, kalau epicentrum itu kan kayak di titik center. Betul. Dan orang akan menjadikan itu percontohan. Dan mereka akan tahu bahwa ada banyak sukses story keluar dari sana. Bener nggak sih, Bu Usman? Gimana betul, tuh, Bu Usman? Betul. Epicentrum of growth itu bahasa sulit. Bahasa langitan, kira-kira begitu kan. Benar-benar. Ya, karena itu PR bagi pemerintah bagaimana membumikan epicentrum of growth itu. Ya, tentu yang paling gampang dengan menerjemahkannya. Epicentrum of growth ya pusat pertumbuhan. Ya, pusat pertumbuhan itu pertumbuhan apa? Pertumbuhan ekonomi tentu yang kita maksudkan. Nah, kalau kita mau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, ya ekonomi di negara kita juga harus tumbuh. Ekonomi di negara lain di ASEAN ini juga harus tumbuh, begitu, harus tumbuh. Gak bisa tumbuh sendirian. Gak bisa tumbuh sendirian, gitu, begitu. Ya? Jadi gabungan harus digabung. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda ada potensi loh ASEAN untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Modalnya ada tadi stabilitas. Kemudian jumlah penduduk. Jadi jangan jadikan jumlah, ya memang problem kalau kita tidak bisa mengelolanya ya. Tapi jumlah penduduk itu bisa menjadi modal. Apalagi Indonesia ini kan menghadapi bonus demografi 2030. Itu generasi produktif loh yang menjadi jumlah terbesar dalam struktur penduduk Indonesia. Nah, jadi dengan begitu ya maka ya kita harus mengembangkan sumber-sumber daya manusia muda ini yang sekarang. Yang nanti 2030 itu dia bisa produktif. Maksud saya begini ya. Kita ini tidak bisa terus-menerus menjadi job seeker. Kita harus menjadi job creator. Dan itu ada di anak-anak muda. Ya harus menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya anak saya aja nih. Anak saya tamat kuliah nggak mau jadi pegawai. Serius, Pak? Betul. Maunya jadi tukang kopi. Bukalah kafe dia 2. Itu sudah meng-hire berapa tenaga kerja? Wow. Tenaga kerja udah di-hire, begitu kan? Gak mau dia, anak-anak muda sekarang memang seperti itu. Dan saya kira ini harus dimanfaatkan. Jadi potensi penduduk muda, ya Singapura penduduknya muda, Indonesia penduduknya muda nanti 2030. Beberapa negara saya kira sudah mulai penduduk muda. Karena ASEAN ini mulainya relatif sama sih. Ya, betul, sejarahnya relatif sama dia. Betul. Jadi saya kira juga generasi mudanya akan banyak. Ini harus kita gunakan, kita manfaatkan potensinya. Ya, selain tadi stabilitas, kemudian adalah penduduk, karakter penduduk. Dan potensi itu sudah ada. Misalnya begini, kalau hitung-hitungannya, kontribusi PDB, produk domestik bruto. Nah ini juga susah ini bagi teman-teman ini. PDB. Iya, PDB itu rata-rata ekonomi lah yang kita miliki ekonomi. Ya begitu ya. PDB itu kontribusi PDB ASEAN terhadap PDB dunia itu lebih besar daripada kontribusi PDB Uni Eropa terhadap dunia. Jadi kita ini sudah luar biasa pada dasarnya, ya punya potensi itu. Tinggal mau tidak kita menjadi epicentrum of growth dan mau tidak kita menyelesaikan dulu prasyarat untuk menjadi epicentrum of growth. Apa itu? Yaitu tadi di negara masing-masing juga harus tumbuh. Betul. Dan kemudian bersama-sama kita tumbuh begitu loh. Kalau kita lihat kan memang negara-negara ASEAN beda karakter, beda karakter penduduk, beda SDM-nya juga. Tapi rata-rata memang semua sekarang bergeser karena sudah tidak lagi sumber daya alam oriented, tapi sekarang udah ke SDM, sumber daya manusia yang sebagai pionir ke depannya. Kalau dirunut, apa yang paling berat yang akan dihadapi ASEAN gitu sebagai tantangan gitu ya untuk menuju to being an epicentrum of growth. Dan itu tadi ya, tumbuh bersama. It's not easy kan Pak. Kayak Indonesia mungkin bisa ada di 5% sekarang. Tapi menghadapi COVID aja ini beda-beda nih situasinya ya kan. Apalagi dengan era disrupsi ke depan nih Pak Usman. Nah, tantangannya memang disparitas yang terlalu lebar di negara ASEAN. Terutama dari sisi ekonomi dan dari sisi sumber daya manusia. Ya dari sisi ekonomi kita tahu Singapura mungkin paling maju, ya paling maju. Kemudian
Ya Indonesia, ada Thailand, ada Filipina, ada Vietnam yang sekarang mulai maju, Malaysia juga gitu. Tapi mungkin Laos, Kamboja, kemudian Myanmar, Timor Leste nanti, ini kita harus menyelesaikan dulu kesenjangan atau disparitas di antara negara-negara ASEAN. Caranya dengan apa? Ya saling peduli satu sama lain, kolaborasi, kerjasama. Tentu kompetisi ada di masing-masing negara. Tapi ya sekarang kan zamannya kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Benar. Nah itu dulu, dan tantangannya terbesar ada di situ menurut saya. Ya, kita ini disparitas ekonominya terlalu tinggi ya. Kemudian juga dari sisi sumber daya manusia tadi, kemudian dari sisi yang ketiga ini tantangan, tapi bisa kita jadikan sebagai modal. Keberagaman itu tadi, ya sulit kita kadang-kadang. Kalau Uni Eropa kan ya itu aja lah rasnya ya, paling 1, 2, 3 nggak terlalu banyak. Punya bahasa pemersatu, bahasa Inggris gitu kan. Udah gitu dia punya ya pemersatu Uni Eropa itu begitu ya. Kita mestinya ASEAN, makanya temanya sentralitas ASEAN kan kita salah satunya kan begitu. Nah, saya kira itu tantangan terbesar adalah disparitas dari sisi ekonomi, dari SDM maupun dari sisi keberagaman manusia di negara ASEAN. Kita bisa keluar dari tantangan itu, kita bisa menyelesaikan tantangan itu kalau kita berkolaborasi. Kita harus samakan levelnya dulu. Ya ada perbedaan tidak terlalu jauh lah. Gitu. Ada gap tapi masih bisa terisi gitu ya Pak ya. Nah untuk ajang ini yang akan berlangsung 5, 6, 7 September ini, apa yang akan kemudian menjadi target mungkin ya? Kominfo juga melihat apa yang akan menjadi kesepakatan yang akan coba untuk diselesaikan pada konferensi ini pastinya Pak. Ya, jadi itu bisa dilihat dari ruh atau spirit KTT ke-43 ASEAN di Jakarta ini, di Indonesia. Yang pertama ini kan kita ingin punya semacam roadmap, semacam rencana jangka panjang untuk ASEAN. Kalau Presiden Jokowi ini kan meminta kita merumuskan roadmap atau visi ASEAN 2045. Nah, ini yang kita harapkan bisa disepakati di ASEAN ini. Yang kedua, kita ingin menjadi kawasan yang resilient, tahan, punya daya tahan yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi cepat. Perubahan itu datang bisa dari mana saja. Salah satunya tantangannya ini kan selain ya terutama pandemi ya, kita harus siap menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi. Pandemi ini kan kalau kita lihat secara historis kan ada masa-masanya dia. Nah, karena itu kita harus bersiap itu menjadi kawasan yang tangguh dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, kita ingin menjadikan Indo-Pasifik kawasan yang damai dan tumbuh secara ekonomi. Yang keempat, kita ingin menjadi ASEAN Matters, epicentrum of growth. Kita ingin ASEAN diperhitungkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, 4 hal itulah yang ingin kita capai lewat KTT ke-43 ASEAN. Tentu detailsnya banyak. Apa itu? Perintilannya begitu ya. Banyak ya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu ya harus lewat digital, maka kita beresin digital. Harus punya sumber daya manusia yang bagus, kita beresin manusianya. Harus punya inklusi keuangan, kita beresin itu dulu. Untuk mencapai tadi pusat pertumbuhan ekonomi, ada yang harus kita tempuh dulu begitu, bukan sulap. Untuk mencapai tujuan ada step by step-nya. Betul, step by step, setuju. Step by step ya, dan itu kita mengarah ke sana. Indonesia maupun negara-negara kawasan ASEAN punya message dan mimpi yang sama begitu ya, makanya diwujudkan dalam sebuah konferensi di KTT ASEAN. Dan Sobat Cuan, kalau kalian mengira bahwa kalian tidak berperan dan nggak ada hubungannya, justru kalian adalah inti dari ini semua ya. Keberhasilan negara bisa saling berkolaborasi dan kita punya kesetaraan nantinya ada di tangan Sobat Cuan semua, generasi milenial, Gen Z, dan generasi-generasi selanjutnya milik Indonesia ya. Pak Usman, thank you so much. Terima kasih banyak sudah ngobrol karena seru banget semuanya insight dari Pak Usman gitu ya. Mudah-mudahan juga ini bisa memberikan pencerahan ke Sobat Cuan tentang ajang-ajang internasional dan Indonesia menjadi tuan rumahnya.
ada banyak hal yang bisa dikejar oleh Indonesia ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Dan kami juga hadir di CNBC Indonesia TV pastinya. Terima kasih banyak Sobat Cuan dari KTT ASEAN 2023. Maria Katarina pamit dan Pak Usman pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.